Mitos Perang Troya. Perang Troya selama bertahun-tahun dianggap sebagai mitos belaka karena kisahnya berasal dari Iliad karya Homer, yang bercampur antara legenda dan fiksi. Cerita tersebut menceritakan perseteruan antara bangsa Yunani dan Troya, yang dipicu oleh penculikan Helena, istri Raja Sparta, oleh Pangeran Troya, Paris. Tokoh-tokoh seperti Achilles dan kuda Troya menambah kesan dongeng dalam cerita itu. Namun, pada akhir abad ke-19, arkeolog Jerman Heinrich Schliemann menemukan reruntuhan kota kuno di Hisarlik, Turki, yang diduga merupakan Troya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa kota tersebut pernah mengalami kehancuran hebat, mendukung kemungkinan adanya perang besar. Meski demikian, kisah perang Troya dalam Iliad dianggap dramatisasi sastra, bukan laporan sejarah. Unsur-unsur seperti dewa-dewa yang ikut campur jelas bersifat mitologis. Jadi, meskipun Troya itu nyata, kisah perang Troya yang kita kenal adalah perpaduan fakta sejarah dan imajinasi epik Yunani kuno. Penemuan Amerika. Selama ini banyak orang diajarkan bahwa Christopher Columbus menemukan Amerika pada tahun 1492. Padahal, kenyataannya Columbus bukan orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Amerika. Sekitar 500 tahun sebelumnya, penjelajah Viking bernama Leif Erikson sudah mencapai Amerika Utara, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Newfoundland, Kanada. Selain itu, istilah menemukan juga menyesatkan karena jutaan penduduk asli sudah tinggal di benua tersebut selama ribuan tahun. Suku-suku seperti Maya, Aztec, dan Inca telah membangun peradaban besar jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Columbus sendiri sebenarnya tidak pernah menginjakkan kaki di daratan Amerika Utara. Ia hanya mencapai pulau-pulau di Karibia seperti Bahama. Penyebutan Columbus sebagai penemu Amerika lebih merupakan propaganda Eropa untuk membenarkan kolonialisasi. Akibat kedatangannya, peradaban asli hancur, jutaan orang tewas akibat kekerasan dan penyakit yang dibawa bangsa Eropa. Piramida. Selama bertahun-tahun, masyarakat luas percaya bahwa piramida Mesir dibangun oleh budak. Gambaran ini dipopulerkan oleh film, buku, dan budaya populer barat. Pandangan ini menyederhanakan sejarah Mesir kuno dan menciptakan narasi yang tidak akurat tentang bagaimana bangunan megah itu didirikan. Fakta arkeologis membantah mitos tersebut. Pada tahun 1990, arkeolog menemukan kuburan para pekerja di dekat piramida Giza. Kuburan tersebut menunjukkan bahwa para pekerja diperlakukan dengan hormat dan dimakamkan secara layak, bukan seperti perlakuan terhadap budak. Mereka diberi makanan bergizi seperti daging dan bir, serta perawatan medis jika terluka. Para pembangun piramida adalah pekerja profesional, petani musiman, dan pengrajin terampil. Mereka bekerja dalam sistem corvée, yaitu kerja wajib untuk negara sebagai bentuk pembayaran pajak, terutama saat musim banjir Nil ketika pertanian tidak bisa dilakukan. Mesir kuno memandang pembangunan piramida sebagai proyek keagamaan dan nasional, sehingga masyarakat mendukungnya secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada para dewa dan Fir'aun. Jadi, anggapan bahwa piramida dibangun dengan kerja paksa budak lebih merupakan propaganda modern daripada kenyataan sejarah. Napoleon pendek. Kebohongan terbesar tentang Napoleon Bonaparte adalah anggapan bahwa ia bertubuh pendek. Mitos ini berkembang luas, bahkan melahirkan istilah Napoleon kompleks atau sindrom Napoleon, yaitu stereotip psikologi bahwa orang pendek cenderung agresif untuk menutupi kekurangannya. Faktanya, Napoleon memiliki tinggi sekitar 5 kaki 6 inci, sekitar 1,69 meter, yang merupakan rata-rata tinggi pria Prancis pada abad ke-18. Kesalahpahaman ini muncul karena perbedaan sistem pengukuran antara Prancis dan Inggris. Pengukuran tinggi Napoleon dicatat sebagai 5 kaki 2 inci menurut satuan Prancis, Pitts, yang bila dikonversi ke satuan Inggris menjadi sekitar 5 kaki 6 inci. Selain itu, propaganda Inggris selama peperangan dengan Prancis turut menyebarkan citra bahwa Napoleon bertubuh pendek sebagai upaya merendahkan martabatnya. Kartun dan karikatur di surat kabar Inggris menggambarkannya sebagai pria kecil yang haus kekuasaan. Ironisnya, dalam kehidupan nyata, Napoleon selalu dikelilingi oleh pengawal elite yang rata-rata bertubuh sangat tinggi, sehingga ia tampak lebih pendek dari mereka. Kebohongan ini terus hidup hingga kini, lebih karena propaganda politik daripada fakta sejarah. Kepercayaan bumi datar. Mitos bahwa orang-orang abad pertengahan percaya bumi itu datar merupakan salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah. Faktanya, sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa bumi berbentuk bulat. Salah satu bukti awal datang dari filsuf Yunani, Pythagoras dan Aristoteles, yang menyatakan bumi bulat berdasarkan bayangan bumi di bulan saat gerhana. Bahkan Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi berhasil menghitung keliling bumi dengan cukup akurat. Di abad pertengahan, para ilmuwan Eropa tetap mempertahankan pandangan bahwa bumi itu bulat. Buku-buku pelajaran di universitas, seperti karya De Sphæra Mundi dari Johannes de Sacrobosco, abad ke-13, secara jelas menggambarkan bumi sebagai bola. Mitos tentang kepercayaan bumi datar mulai populer pada abad ke-19. Salah satu penyebab utamanya adalah buku A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus karya Washington Irving, yang secara dramatis menyebutkan bahwa Columbus berlayar untuk membuktikan bumi bulat.
Padahal yang sebenarnya diperdebatkan saat itu adalah ukuran bumi, bukan bentuknya. Narasi ini kemudian dipakai untuk membangun kesan bahwa zaman pertengahan penuh dengan kebodohan, sedangkan era modern membawa pencerahan. Faktanya, ilmuwan dan cendekiawan di abad pertengahan lebih berpengetahuan daripada gambaran umum yang sering diajarkan. Marie Antoinette. Kebohongan terbesar tentang Marie Antoinette adalah kutipan terkenal, biarkan mereka makan kue, let them eat cake. Banyak orang percaya bahwa Ratu Prancis itu mengucapkannya ketika rakyat Prancis kelaparan dan tidak mampu membeli roti. Kalimat ini dianggap sebagai simbol kekejaman dan ketidakpedulian bangsawan terhadap penderitaan rakyat miskin. Namun sejarawan sepakat bahwa Marie Antoinette tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Kutipan itu pertama kali muncul dalam buku Confessions karya Jean-Jacques Rousseau yang ditulis pada tahun 760 saat Marie Antoinette masih anak-anak dan bahkan belum menikah dengan Louis XVI. Dalam tulisannya, Rousseau menyebut kalimat itu sebagai perkataan seorang putri besar, tanpa menyebutkan nama. Kemungkinan besar, kutipan itu disematkan pada Marie Antoinette oleh para penentangnya untuk memperburuk citranya. Selama Revolusi Prancis, propaganda melawan kerajaan sangat kuat, dan Marie Antoinette sering dijadikan simbol keangkuhan dan pemborosan kerajaan. Faktanya, meskipun Marie Antoinette hidup mewah sesuai standar bangsawan saat itu, dia juga melakukan beberapa aksi amal dan dikenal lebih peduli dibanding citra negatif yang berkembang. Kalimat itu hanyalah propaganda politik yang kemudian dipercaya sebagai fakta sejarah. Penyebab Perang Dunia Pertama. Kebohongan bahwa Perang Dunia Pertama semata-mata dimulai karena pembunuhan Archduke Franz Ferdinand adalah penyederhanaan berlebihan dari penyebab sebenarnya. Memang, pembunuhan putra mahkota Austria-Hongaria di Sarajevo pada 28 Juni 1914 menjadi pemicu langsung, tetapi bukan akar persoalan. Perang Dunia Pertama adalah hasil dari ketegangan panjang antar negara Eropa yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Sebelum pembunuhan tersebut, Eropa sudah dipenuhi rivalitas antar blok aliansi, Triple Entente, Inggris, Prancis, Rusia, dan Triple Alliance, Jerman, Austria, Hongaria, Italia. Ditambah lagi dengan perlombaan senjata, ambisi imperialisme, dan nasionalisme ekstrem. Austria-Hongaria memang menggunakan pembunuhan itu sebagai alasan untuk menyerang Serbia, tetapi semua kekuatan besar saat itu sebenarnya sudah bersiap untuk perang besar demi kekuasaan dan pengaruh. Jerman ingin memperluas kekuasaannya, Rusia mendukung Serbia sebagai bagian dari solidaritas Slavia, sementara Inggris dan Prancis menjaga kepentingan kolonial mereka. Jadi, pembunuhan Franz Ferdinand hanyalah percikan yang menyulut api dari tumpukan konflik yang sudah menggunung. Dengan kata lain, Perang Dunia Pertama bukan terjadi karena satu orang terbunuh, melainkan akibat ketegangan politik, persaingan kekuatan, dan ambisi kekaisaran yang telah lama tertahan. Hitler meninggal di bunker. Kebohongan tentang kematian Adolf Hitler merupakan salah satu teori konspirasi terbesar dalam sejarah dunia. Secara resmi, Hitler diyakini bunuh diri pada 30 April 1945 di Führerbunker, Berlin, dengan menembak dirinya sendiri setelah meminum sianida. Istrinya, Eva Braun, juga ikut bunuh diri bersamanya. Mayat mereka kemudian dibakar oleh ajudannya agar tidak jatuh ke tangan tentara merah. Namun, berbagai teori muncul menyebutkan bahwa Hitler tidak mati di bunker, melainkan berhasil melarikan diri. Salah satu teori paling populer adalah bahwa Hitler kabur ke Argentina dengan bantuan jaringan bawah tanah bernama Odessa, yang membantu meloloskan mantan anggota Nazi ke Amerika Selatan. Beberapa laporan tak terverifikasi, bahkan mengklaim ada saksi yang melihat Hitler di Argentina atau Brasil setelah perang berakhir. Badan intelijen seperti FBI dan CIA sempat menyelidiki laporan-laporan ini, tetapi tak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Pada 2009, analisis DNA terhadap potongan tengkorak yang disebut milik Hitler menunjukkan bahwa tengkorak itu milik perempuan. Namun, analisis forensik lain terhadap gigi Hitler yang disimpan Uni Soviet mengonfirmasi bahwa gigi tersebut cocok dengan catatan medis Hitler. Secara ilmiah dan historis, bukti yang paling kuat mendukung bahwa Hitler memang meninggal di bunker Berlin. Perbudakan hanya di Amerika Serikat. Anggapan bahwa perbudakan hanya terjadi di Amerika Serikat adalah salah satu kebohongan besar dalam sejarah dunia. Faktanya, praktik perbudakan sudah ada jauh sebelum Amerika berdiri, bahkan hampir di seluruh belahan dunia. Perbudakan sudah terjadi di Mesir kuno, Yunani, Romawi, Tiongkok, India, hingga peradaban Islam di Timur Tengah. Di Afrika sendiri, sistem perbudakan sudah berlangsung antar suku jauh sebelum perdagangan budak transatlantik dimulai. Bahkan, banyak kerajaan Afrika ikut terlibat dalam jual beli budak kepada pedagang Arab dan Eropa. Dalam dunia Islam, perdagangan budak sangat besar, termasuk budak dari Afrika Timur yang dibawa ke Timur Tengah, Persia, dan India. Selain itu, Kekaisaran Romawi menggunakan jutaan budak untuk membangun jalan, gedung, dan menjalankan perekonomian. Di Asia, dinasti Tiongkok dan beberapa kerajaan India juga mempraktikkan perbudakan dalam skala besar. Perbudakan di Amerika memang mendapat perhatian lebih karena skala brutalnya, khususnya dalam perkebunan kapas, gula, dan tembakau. Namun, menyempitkan perbudakan hanya pada Amerika adalah bentuk penyederhanaan sejarah yang menyesatkan.
Perbudakan adalah tragedi global yang melibatkan hampir seluruh peradaban besar di dunia. Peradaban maju Eropa. Anggapan bahwa peradaban Eropa lebih maju dari semua peradaban lain adalah salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah. Pandangan ini dikenal sebagai Eurocentrism, yang muncul kuat sejak era kolonialisme dan imperialisme Eropa pada abad ke-15 hingga ke-20. Eropa sering dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan kemajuan, sementara wilayah lain dicitrakan primitif atau tertinggal. Faktanya, sebelum Eropa bangkit melalui Renaissance dan revolusi industri, banyak peradaban non-Eropa sudah memiliki pencapaian luar biasa. Contohnya, peradaban Mesir kuno membangun piramida megah dan memiliki sistem kedokteran canggih. Di Timur Tengah, peradaban Mesopotamia menciptakan sistem tulisan tertua, cuneiform, hukum, kode Hammurabi, dan konsep matematika. Di Asia, Tiongkok sudah mengenal kertas, kompas, bubuk mesiu, dan percetakan jauh sebelum Eropa. India melahirkan sistem angka desimal dan konsep nol. Dunia Islam abad pertengahan menjadi pusat ilmu pengetahuan global dengan ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, dan Ibnu Sina, kedokteran. Sementara di Amerika, peradaban Maya, Aztec, dan Inca memiliki arsitektur, pertanian, dan astronomi yang luar biasa. Bahkan, beberapa kota di Afrika, seperti Timbuktu di Mali, menjadi pusat pendidikan dan budaya. Jadi, anggapan Eropa paling maju adalah konstruksi sejarah untuk membenarkan kolonialisme dan mengaburkan prestasi dunia lainnya. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.